Halo, perkenalkan nama saya Naura Rohadatulais. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai soal THR nomor ketiga, di mana perintahnya itu untuk membuat sebuah program C++ untuk check-in sebuah hotel. Jadi sebelum check-in itu memasukin dulu daerah yang ingin kalian pesan hotelnya, terus nanti muncul hotel-hotelnya. Untuk daerah itu minimal 5 daerah dan tiap daerah minimal 10 hotel. Terus bisa mengecek kamar, bisa untuk check-in, bisa melihat tagihan, bisa untuk mengganti hotel dan keluar. Nah, jadi di sini saya udah bikin algoritma deskripsinya dulu. Secara algoritma deskripsinya, yang pertama tuh yang pasti mulai program, kemudian pendeklarasian variabel dan struktur data, di mana terdapat array D menyimpan nama 5 daerah. Nah, ini 5 daerah yaitu Palembang, Jakarta, Bandung, Bali, dan Medan. Kemudian ada array 2 dimensi H untuk menyimpan nama 10 hotel untuk tiap daerah. Contohnya A1 sampai A10 untuk Palembang. Sampai ini Medan ya. Kemudian array ke indeks 5 sampai ke indeks 5 dan eh, ke indeks 10 ini menyimpan status kamar tiap hotel. Nilai 0 itu berarti tersedia, 1 penuh. Variabel ID, dan IH menyimpan indeks daerah dan hotel yang dipilih. Awalnya -1. Kemudian variabel T menyimpan total tagihan. Nah, di sini saya menggunakan fungsi-fungsi pendukung. Jadi terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 fungsi sebelum fungsi utamanya. Yang pertama, fungsi TD menampilkan daftar daerah D indeks 5 untuk dipilih. Jadi dia akan menampilkan daftar daerah dengan menampilkan isi array dari daerah yang udah kita bikin nanti. Kemudian fungsi TH menampilkan daftar hotel, di mana hotel ini 2 dimensi di daerah ke X, Kemudian untuk fungsi CK itu menampilkan status kamar dengan cara menampilkan array K indeks X dan indeks Y tersedia atau penuh. Kemudian ada fungsi HT menghitung biaya menginap dengan cara N malam dikali 100.000. Di sini saya menghitung untuk tiket hotelnya tuh 1 malam itu 100.000. Kemudian jika kamar, nah di sini ada fungsi CI, di mana jika kamar KXY ini tersedia, maka dia menampilkan meminta input jumlah malam N, kemudian menandai kamar KXY, kemudian dan menjadi penuh, lalu menambahkan biaya HTN ini ke total tagihan T, kemudian menampilkan pesan check-in berhasil. Ini untuk C ini check-in ya. Jadi jika kamar ini terpenuhi, bernilai true, dia akan menjalankan ini. Jika kamar penuh, menampilkan kamar penuh. Kemudian ada fungsi LT menampilkan total tagihan saat ini. Kemudian fungsi GH mengatur ID dan IH menjadi -1 untuk memilih hotel baru. Kemudian untuk program utamanya, pendeklarasian variabel P untuk menu pilihan, kemudian menjalankan loop utama do while, hingga pengguna memilih 0 untuk keluar. Dalam loop, jika ID-nya sama dengan -1, belum pilih daerah, dia akan memanggil fungsi TD untuk menampilkan daftar daerah. Kemudian minta input pengguna dan simpan ke ID. Jika IH-nya sama dengan -1 atau belum memilih hotel, berarti dia akan memanggil fungsi THID untuk menampilkan daftar hotel di daerah ID. Kemudian meminta input pengguna dan simpan ke IH. Kemudian ada memanggil fungsi CK untuk menampilkan status kamar yang dipilih. Kemudian menampilkan menu pilihan apakah check-in, lihat tagihan, atau pilih hotel lain. Ini berarti mengganti hotel. Kemudian keluar. Nah, nanti akan lanjut dengan meminta input pilihan P. Kemudian setelah diinput, dia akan melakukan proses pilihan, di mana jika P sama dengan 1, maka dia akan memanggil fungsi CI untuk check-in, dan P sama dengan 2 memanggil fungsi
LT untuk melihat tagihan. Kemudian jika P sama dengan 3, memanggil GH, fungsi GH untuk memilih hotel lain. Jika P sama dengan 0, dia akan keluar dari loop dan program berhenti. Lalu program pun selesai. Nah, di sini untuk sedupketnya, di sini saya langsung ini aja ya. Nah, jadi untuk kode yang udah saya bikin ini, yang pertama saya menggunakan header IOStream, kemudian using namespace std untuk agar tidak perulangan std lagi setiap saya menggunakan cout-in. Kemudian di sini saya menggunakan string, saya variabel d array. Di sini termasuk global ya. D ini untuk global, di mana isi array ini ada Palembang, Jakarta, Bandung, Bali, dan Medan. Di sini satu dimensi ya. Kemudian ada array H, di mana array H ini dua dimensi, yaitu barisnya 5, kemudian kolomnya ada 10. Ini barisnya 5 sampai kemudian kolomnya ada 10. Kemudian di sini ada variabel K juga, di mana diisi dengan 0 untuk setiap indeksnya itu kita inisialisasi dulu dengan 0 semua. Kemudian untuk ID kita inisialisasi dengan -1, IH kita inisialisasi dengan -1, kemudian T diinisialisasi dengan 0. Kemudian di sini ada fungsi TD, di mana untuk pemilihan daerah menggunakan perulangan dari I sampai I kurang dari 5, karena daerah tadi 5 ya kita masukin. Kemudian aku menampilkan array D sesuai indeksnya. Indeksnya keberapa, indeks I-nya keberapa, dia akan menampilkan indeksnya sesuai dengan I. Kemudian ini fungsi TH untuk tampilan hotel, seperti yang di ini tadi, seperti yang daerah tadi, dia menggunakan perulangan dan menggunakan iterasi, setiap iterasi untuk menampilkan setiap ininya, kolomnya. Nah, jadi barisnya itu dia menampilkan X, kemudian kolomnya itu sesuai iterasi. Kemudian untuk CK, cek kamar, ini parameternya integer. Kemudian dia melakukan pengecekan kondisi if KXY ini sama dengan 0, berarti cout-nya tersedia. Jika tidak, cout-nya penuh. Kemudian jika HT, ini apa? HT ini untuk harga tiket, di mana harga tiketnya itu N kali 100.000. Kemudian CI, fungsi CI ini untuk check-in, di mana pada fungsi ini terdapat pengecekan kondisi K indeks X indeks Y itu sama dengan 0, dia akan melakukan menjalankan ini, di mana dia akan minta ke pengguna SIIN berapa malamnya, kemudian KXI-nya itu diinisialisasi dengan 1, kemudian T sama dengan T ditambah HTN, fungsi HTN, jadi dia akan memanggil fungsi lagi. Fungsi sebelumnya itu yaitu HT. Kemudian dia akan menampilkan check-in berhasil. Jika tidak, berarti kamar penuh. Ini untuk fungsi LT, total tagihannya. Kemudian ini fungsi GH-nya. Nah, ini untuk fungsi main-nya. If id sama dengan 1, dia akan meminta pengguna memilih, memasukkan daerahnya. Id tadi apa ya? Sini ide. Oh, ini untuk pilih daerah, ini untuk pilih hotel. Nah, setelah dipilih,
dia akan menampilkan kamar itu tuh mau di-check-in atau cuman hanya sekedar melihat saja, kemudian melihat kamar lain atau mau gimana. Jadi dia ini menampilkan ini pilihan ini. Menampilkan pilihan apakah mau di-check-in, ya tagihan atau ganti hotel lain atau mau keluar. Nah, nanti pilihannya tuh akan masuk ke variabel P. Kemudian akan dicek tuh apakah P ini sama dengan 1. Jika iya, dia akan memanggil fungsi check-in id, IH. Kemudian jika tidak, dia akan mengecek lagi else if P sama dengan 2. Jika iya, dia akan memanggil fungsi LT. Jika P sama dengan 3, berarti dia akan memanggil fungsi GH. Kemudian dia melakukan perulangan do while, di mana sampai P-nya ini P sama dengan 0. Nah, ini kodenya udah, sekarang suruh code-nya. Ini variabel, ini pendeklarasian variabel global untuk daerah, kemudian untuk hotel, kemudian ini variabel globalnya, kemudian ini untuk fungsi TD-nya, dia melakukan perulangan for i sama dengan 0 to 4, dia akan melakukan mencetak daftar dari array sesuai perulangan. Ini fungsi TD-nya sama seperti konsep TD, tapi ini versi TH, di mana 2 dimensi. Kemudian untuk fungsi CK-nya, jika KXY sama dengan 0, maka akan mencetak write tersedia, else write penuh, fungsi HT diisi dengan N kali 100.000, fungsi CI, dia akan meminta input read n dulu, kemudian KXY diisi dengan 1, T diisi dengan T ditambah HT, write check-in berhasil. Ini untuk LT total tagihannya. Kemudian ini untuk ganti hotel GH. Silakan pilih hotel baru. Nah, ini untuk fungsi mainnya, di mana variabel P integer, ini inisialisasi, mulai program. Ini sama seperti yang udah saya jelasin sebelumnya. If id sama dengan -1, maka dia akan memanggil fungsi TD. Dan dia akan membaca dari pengguna input itu, read id. Jika IH sama dengan -1, dia akan membaca read IH. Nah, ini untuk setelah selesai, dia akan memanggil fungsi CK. Kemudian di sini dia akan menampilkan dari yang apa saja yang ingin pengguna lanjutkan. Kemudian read P, dia akan melakukan fungsi ini jika sesuai kondisi ini, dia akan melakukan fungsi ini jika kondisi ini, dan seterusnya. Dia akan melakukan perulangan sampai kondisi while itu tidak terpenuhi lagi. Nah, ini untuk flowchart-nya start. Jadi karena ada pendeklarasian variabel global, jadi saya seperti ini. Untuk memasukin ini dulu. Ini sesuai yang seperti yang kita jelasin tadi. Nah, untuk fungsi TD-nya. Fungsi TD-nya ini dia akan melakukan perulangan kan untuk menampilkan si outputnya DI. Nah, DI-nya kemudian I++ sampai selesai. Nah, untuk fungsi TH-nya, untuk cek hotelnya, hotel di mana sesuai DX, kemudian melakukan perulangan dan menampilkan array 2 dimensinya sampai selesai. Lalu untuk cek kamarnya, KXY, dia melakukan pengecekan kondisi dengan bentuk belak ketupat. Kebenar, dia akan outputnya tersedia, jika salah dia outputnya penuh. Lalu selesai. Kemudian untuk fungsi CK,
BCKHT ini proses menghitung tagihan kamar. Di sini, nah ini prosesnya belum selesai karena dia akan return hasil ini. Kemudian fungsi CI, check in, start, KXY, pengecekan kondisi jika benar dia akan meminta input N, CI, ya input N. Kemudian dia akan melakukan proses ini, memanggil fungsi, lalu outputnya check-in berhasil. Jika tidak, dia akan langsung output kamar penuh, lalu N. Nah, ini fungsi LT-nya start total tagihan, ini output. Dia akan fungsi untuk mengeluarkan output tagihan. Kemudian fungsi GH, di sini dia melakukan proses inisialisasi, lalu mencetak output, silakan pilih hotel baru. Ini untuk fungsi main-nya start id sama dengan 1, dia akan memanggil fungsi td, kemudian dia akan meminta input id, kemudian lanjut dia melakukan pengecekan kondisi apakah IH sama dengan min 1. Nah, jika iya dia akan dia memanggil fungsi thid, kemudian kemudian dia akan melakukan pemanggilan fungsi, lalu meminta input IH. Kemudian setelah itu dia akan memanggil fungsi CK. Setelah itu kan berarti dia akan menampilkan fungsi CK itu, lalu lanjut input P, kemudian pengecekan kondisi. Jika benar dia akan memanggil fungsi ini, jika salah dia akan mengecekkan kondisi di sini, lalu benar fungsi ini. Jika salah dia memanggil fungsi, dia pengecekan kondisi ini, kemudian memanggil fungsi ini, lalu ini while. Jadi setelah selesai dia akan melakukan pengecekan kondisi apakah P ini tidak sama dengan 0. Jika benar, dia akan melakukan perulangan terus sampai P ini sama dengan 0. Lalu jika tidak bernilai 0 lagi, jika bernilai 0, maka dia langsung selesai N. Nah, kita coba programnya jalankan, build run. Nah, pilih daerah. Saya coba Jakarta. Pilih hotel di Jakarta, saya pilih B2. Nah, status kamarnya tersedia, berarti belum di-check-in. Sekarang kita check-in. Malamnya 3. Sekarang kita lihat tagihan setelah kita check-in. Nah, tagihannya 300.000 karena malamnya tuh 3 kan, 3 kali 100.000 berarti 300.000. Kemudian jika saya ingin mengganti hotel lain, pilih hotel lain. Tapi pada pilih hotel lain ini malamnya masih tetap 3 ya. Hanya ganti kamarnya aja. Misal beda daerah. 1. Oh, kalau misalkan dia beda daerah, dia masukin malam baru. Di reset malamnya. Wah, check in. Lihat tagihan. Nah, jadi kalau misalkan kita dua daerah, kita check in, nanti total tagihannya 2 daerah. Nah, gitu. Keluar. Selesai. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai soal THR nomor 3. Sekian dari saya dan terima kasih.